Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sebayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan tentang FR, SKBB dan bagian yang ke-6. Kali ini masih lanjutan dari FR soal SKB yang maju tanggal 9 September 2020 yang lalu. Tapi ini urutan soal yang nomor 11 sampai 20 kita akan bahas hari ini. Untuk nomor 11 ya, ini kayaknya masih sama dengan yang soal sebelumnya diterangkan ya. Pasien postpartum 3 jam yang lalu dengan kandung kemih penuh asuhannya. Ya, jadi kalau kandung kemihnya penuh, ya kita harus kosongkan dulu kandung kemih. Tapi kalau misalnya ini 3 jam yang lalu, ya kan 3 jam yang lalu kalau misalnya ibunya tidak pakai kateter, tidak sudah bisa disuruh buang air kecil sendiri, ya kita bisa suruh ibu langsung buang air kecil sendiri ke kamar mandi ya, karena di sini kan sudah 3 jam yang lalu postpartum. Jadi nanti coba diperhatikan lagi analisis soalnya, keterangan di soal dan pilihan dari option. Tapi prinsipnya sih kita lihat di sini kalau memang ada keterangan kandung kemih penuh, itu selalu kita kosongkan kandung kemih. Untuk soal nomor 12, di sini pasien sudah melahirkan bayi, plasentanya lengkap, perdarahan normal, kontraksi baik dan masuk ke dalam kala. Ya, ini cukup gampang ya karena plasentanya sudah lahir, kontraksinya juga bayi sudah lahir, plasenta juga sudah lahir. Jadi artinya kita masuk ke dalam kala 4 persalinan. Nah, untuk soal nomor 13 di sini dikatakan ya sudah cek janin kedua, artinya sudah dicek janin kedua, suntik oksi jika ada tanda uterus globuler atau tambah panjang ya. Apa tindakan selanjutnya? Opsinya PTT, tunggu semburan darah. Nah, jadi ini juga termasuk manajemen aktif kala 3 ya. Kalau misalnya sebelum kita melakukan suntik oksi yang dosis kedua itu, artinya begitu plasenta lahir kan kita pastikan dulu, sesudah bayi lahir kita pastikan dulu tidak ada janin kedua, kemudian kita beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin, dan setelah oksitosin masuk di situ kan kita manajemen aktif kala 3-nya itu adalah dengan PTT ya, peregangan tali pusat terkendali. Nah, jadi artinya kalau di sini sudah ada keterangan tambah panjang ya, artinya berarti tali pusat sudah bertambah panjang, artinya sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Jadi kita tetap melakukan PTT ya, peregangan tali pusat terkendali. Kalau saya optionnya ini lebih sarankan ke PTT karena dia suntik oksi sudah kita lakukan, dan memang dalam manajemen aktif kala 3 itu kita adalah tetap melakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali sampai lahirnya plasenta. Dan batasan waktu kita juga sudah jelas ya, kalau misalnya 15 menit setelah bayi lahir tidak lahir plasenta, maka kita berikan oksi yang kedua. Kemudian kita lanjutkan lagi PTT sampai 30 menit. Ya, artinya total kita melakukan PTT itu 30 menit. Kalau 30 menit tidak lahir juga ya kita lakukan manual plasenta. Nah, jadi kalau di sini optionnya itu lebih mendekat ke PTT. Oke, soal nomor 15, di sini bayi tidak mau menyusu, letargis, tidak dijemur karena musim hujan. Pemeriksaan apa yang dilakukan? Nah, ini kita harus cek ya sesuai dengan pemeriksaan fisik Kramer ya, fisik atau Kramer, pemeriksaan Kramer ya. Kita lihat sampai batas mana bayi itu mengalami kuning ya. Jadi ini adalah pemeriksaan Kramer di sini untuk menilai derajat berapa ikterus yang dialami oleh bayi tersebut. Oke, untuk nomor 16, deteksi perkembangan kecuali motorik, sosial, emosi, berat badan. Pilihannya ini kali ya, optionnya ini ya. Jadi kalau untuk perkembangan itu kita ingat perkembangan itu adalah motorik kasar, motorik halus, lebih juga ke emosi, itu juga semua sosial, itu juga adalah bagian dari perkembangan. Sementara kalau berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala itu adalah pertumbuhan. Nah, jadi kalau karena di sini yang ditanyakan kecuali, jadi jawabannya pilihannya adalah ke berat badan. Imunisasi yang boleh diberikan pada anak dengan diare ya. Jadi usia anak 3 bulan. Jadi untuk usia anak 3 bulan itu kan jenis imunisasinya itu adalah DPT, HB2 dan polio 3 ya, HB 2 dan polio
3, DPT, HB, hib 2 dan polio 3 itu boleh diberikan ya. Jadi yang perlu diingat, kontraindikasi imunisasi itu adalah ya, kalau untuk BCG itu kontraindikasinya itu adalah HIV AIDS ya. Kemudian itu yang tidak boleh diberikan. Dan juga kalau untuk DPT ya, DPT 2 ataupun DPT 3 yang tidak boleh diberikan itu adalah anak dengan kejang atau syok ya. Dan juga jangan diberikan pada anak dengan penyakit saraf aktif ya. Jadi itu adalah kontraindikasi yang tidak boleh diberikan imunisasi. Dan kalau untuk polio sendiri, kalau misalnya anaknya lagi mengalami diare, polio boleh tetap diberikan, tetapi diberikan catatan bahwa polio saat itu diberikan bersamaan dengan diare, jadi petugas akan tahu memberi polio tambahan pada imunisasi berikutnya. Namun tetap dapat diberikan. Jadi artinya yang boleh diberikan pada 3 bulan itu karena anaknya di sini hanya diare, DPT, HB, hib 2 dan polio 3 tetap dapat diberikan. Oke, untuk soal nomor 18-19 itu tentang HOT ya. HOT 3 itu sejajar dengan apa? Kemudian HOT 4 posisi ubun-ubun kecil di sebelah mana ya. Jadi kalau untuk bidang HOT ya, saya terangkan kembali di sini. Kalau HOT 1 itu dia itu adalah sejajar dengan promontorium ya. Promontorium. Kemudian kalau HOT 2 dia itu adalah pinggir bawah simpisis ya, pinggir bawah simpisis. Kemudian kalau HOT 3 dia itu setinggi spina ischiadica ya, tetap sejajar dengan bidang HOT 1 dan HOT 2. Dan kalau HOT 4 dia itu sudah berada di ujung os koksigis. Jadi itu dia kalau HOT ya, kalau 1 promontorium, 2 adalah pinggir bawah simpisis, dan 3 spina ischiadica. HOT 4 itu sudah berada di ujung os koksigis. Oke, soal nomor 20, perempuan 17 tahun aktif berhubungan seksual ya. Keluar keputihan kental berwarna kuning, nyeri buang air kecil, pemeriksaan fisik, uretra kemerahan, ostium uteri internum penuh dengan keputihan. Apakah diagnosanya? Tapi tidak diberikan kita pilihan optionnya ya. Jadi ini hanya keterangannya. Keputihannya berwarna kuning, nyeri BAK. Ya, dan pemeriksaan fisik uretra kemerahan. Nah, kalau dari gejala keputihannya ini lebih cocoknya ke penyakit menular seksual GO ya, gonore, karena keputihannya juga cukup kental ya, cukup kental dan berwarna kuning dan nyeri BAK. Memang hampir sama ya, kalau trichomoniasis juga dia keputihan juga dan ada juga nyeri BAK, tapi biasanya dia warna keputihannya itu lebih ke berbusa ya. Jadi ini jawabannya kalau saya sih lebih mengarah ke GO ya, gonore. Oke, sekian dulu pembahasan kita FR kali ini. Saya akan usahakan untuk upload secepatnya sisa FR yang belum kita bahas. Dan terima kasih buat kamu yang sudah dukung channel Wellina Sembayang Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasi.